Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Apakah sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu kecerdasan majemuk pada peserta didik. Nah, sebagai tenaga pendidik, apakah kalian sudah tahu apa sih kecerdasan majemuk itu? Oke, apabila belum tahu, ayo kita bahas bersama-sama bersama dengan kelompok 11. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas secara mendalam selama beberapa menit ke depan. Yang pertama yaitu ada pengertian kecerdasan, ada jenis-jenis kecerdasan, ada kecerdasan majemuk, ada jenis kecerdasan majemuk, dan ada kesimpulan. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu dengan kelompok 11 ya. Nah, di sini ada beberapa rekan saya yang akan menjelaskan mengenai materi tadi. Yang pertama ada Anita Sally dengan NIM 2305718 dan ada Budiman Julfikri dengan NIM 2310671. Ada Nadia Safitri dengan NIM 2301103. Dan tentu saja ada saya sendiri, yaitu Rita Nur Alina Putri, dengan NIM 2307252. Oke, sudah siap untuk belajar? Simak baik-baik ya. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai situasi. Kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Jenis kecerdasan. Yang pertama itu intelligent quotient. Kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikir yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometrik yang biasanya disebut dengan tes IQ. Yang kedua itu emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengolah, serta mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga itu spiritual quotient. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk, bahasa Inggris multiple intelligence, adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya, atau anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga dinikmati di dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan majemuk. Sebenarnya apa aja sih kecerdasan majemuk itu? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu ada kecerdasan bahasa atau disebut juga kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan bahasa ini merupakan kemampuan dalam mengolah kata, menggunakan kata-kata secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya dia pandai merangkai kata-kata yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang baik, dan bisa jago berdebat ataupun berpidato. Lalu bagaimana sih cara guru untuk merangsang kemampuan peserta didiknya? Nah, guru dapat melakukan cara-cara. Yang pertama yaitu ada bisa untuk membacakan dongeng, membacakan cerita, terus mengajarkan kosakata baru, menulis dan membacakan puisi yang nantinya ditiru oleh anak-anak. Nah, kecerdasan yang kedua yaitu ada kecerdasan visual atau dan spasial.
Seperti yang kita tahu bahwa visual itu berkaitan dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Bisa disebut juga visual itu artinya gambar, dan spasial itu yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang ataupun tempat. Jadi, kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, dan ukuran, dan juga hubungan antara elemen-elemen tersebut. Nah, biasanya anak yang memiliki kecerdasan ini, yaitu adalah anak yang memori ingatnya itu sangat tajam dan sangat panjang. Nah, biasanya juga anak-anak ini menggunakan logikanya dengan baik dan benar. Jadi mereka tuh sering kali melibatkan logika mereka. Lalu bagaimana cara guru untuk merangsang kemampuan ini? Nah, guru dapat mengasah peserta didik dengan cara menggambar, melukis, membangun sesuatu yang sederhana, bermain warna, dan merangkai puzzle. Lalu yang ketiga ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Nah, biasanya di SD itu seringkali kita disuruh untuk membawa alat musik seperti pianika atau piano kecil yang caranya itu ditiup dan ditekan. Nah, guru dapat mengasah kemampuan ini dengan cara memberikan sebuah lagu, membedakan suara, dan mengamati jenis-jenis musik yang ada. Di rumah juga, orang tua bisa memberikan alat musik yang sederhana seperti drum kecil, piano, atau pianika, dan menggunakan alat-alat yang ada di rumahnya. Di sini saya akan membahas terkait kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan juga perasaan. Nah, kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, daya tahan, keseimbangan, kekuatan, kelenturan, serta kecakapan. Biasanya, siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik senang melakukan berbagai aktivitas fisik. Terkadang juga, siswa yang memiliki kecerdasan ini kerap mudah bosan dan tidak bisa duduk diam dalam waktu yang terlalu lama. Nah, guru dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkan anak ke dalam les tari, klub olahraga, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, serta membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Nah, intinya kecerdasan ini itu merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, benda-benda lain yang ada di alam serta tertarik untuk mempelajari spesies makhluk hidup. Nah, kecerdasan ini itu bisa dipupuk sedari kecil dengan cara mengajarkan nama-nama hewan, tanaman, dan lain-lain. Mengoleksi serangga, daun, batu, atau kerang. Mengajak anak ke alam terbuka, mengamati hewan-hewan, ataupun memelihara binatang peliharaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan mengajukan serta mencari jawaban atas pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia. Kecerdasan eksistensial ini mengarah ke bidang filsafat. Biasanya, anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini memiliki pertanyaan mendalam. Contohnya seperti, apa arti hidup? Mengapa kita mati? Atau apa peran kita di dunia? Nah, beberapa pakar mengaitkan kecerdasan ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan dalam berpikir secara logis, sistematis, serta menganalisis pola dalam hubungan antar angka atau konsep. Individu dengan kecerdasan ini cenderung unggul dalam memecahkan masalah secara rasional dan terstruktur. Adapun untuk ciri-cirinya yaitu individu dengan kecerdasan logika matematika yaitu menyukai angka, perhitungan, dan pemecahan masalah, mampu berpikir secara logis dan sistematis, memiliki ketertarikan dalam eksperimen ilmiah dan analisis data, sering juga mencari pola atau hubungan dalam suatu konsep, suka bermain teka-teki atau bermain strategi yang melibatkan logika. Metode pembelajaran yang cocok yaitu pembelajaran berbasis proyek.
atau project based learning, memberikan tantangan nyata yang membutuhkan pemecahan masalah berbasis logika dan juga analisis data. Selanjutnya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Individu dengan kecerdasan ini cenderung memiliki empati tinggi dan mampu membangun hubungan sosial yang baik. Ciri-cirinya yaitu individu dengan kecerdasan interpersonal antara lain senang berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bekerja sama dalam kelompok dan memiliki kemampuan kepemimpinan, mudah memahami perasaan dan memotivasi orang lain, menikmati aktivitas yang melibatkan interaksi sosial seperti diskusi atau debat, cenderung menjadi moderator atau penengah dalam suatu konflik. Metode pembelajaran yang cocok yaitu adalah diskusi kelompok dan juga kerjasama dalam tim untuk melatih kemampuan dalam berinteraksi dan memahami perspektif orang lain. Tugas berbasis proyek yang melibatkan komunikasi menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok, misalnya dengan wawancara, presentasi, atau simulasi kegiatan sosial, debat, ataupun role play yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan memahami sudut pandang yang berbeda. Belajar melalui studi kasus juga menjadi salah satu contoh untuk mengajak siswa dalam menganalisis masalah berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami diri, menganalisis emosi, serta memiliki kesadaran akan tujuan hidupnya. Individu dengan kecerdasan ini lebih suka berpikir mendalam dalam melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Ciri-ciri individu dengan kecerdasan interpersonal antara lain cenderung mandiri dalam belajar dan lebih suka bekerja sendiri, suka merenung dan berpikir tentang diri sendiri serta tujuan hidupnya, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kemudian juga lebih memahami kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning yaitu memberikan pengalaman langsung yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk pribadi, menyediakan ruang untuk eksplorasi diri misalnya menulis, jurnal, meditasi, atau melakukan proyek individu, dan memberikan pertanyaan reflektif seperti apa yang saya pelajari hari ini atau bagaimana perasaan saya terhadap suatu kejadian untuk melatih kesadaran. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan majemuk menunjukkan setiap peserta didik yang unik dan potensi berbeda. Meliputi 8 aspek seperti musikal, kinestetik, interpersonal, dan yang lainnya. Tugas pendidik adalah mengenali dan mengasah potensi ini untuk menciptakan generasi yang cerdas dan harmonis yang siap menghadapi tantangan hidup. Kita perlu diingat bahwa setiap anak adalah bintang yang menunggu waktunya untuk bersinar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.